Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Nah, Gibran sendiri ini bonus demografi atau apa? Iya, dia bagian dari bonus demografi itu, ya kan? Anda mungkin mengatakannya bagian dari bencana ya, tapi saya kira dia bagian dari bonus demografi karena dia muda kan? Karena anak muda. Anak muda. Ya. Tapi anak muda yang seperti apa, Bu ya? Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Gibran, Wakil Presiden, menyampaikan satu monolog. Judulnya bonus demografi. Bonus demografi atau bencana demografi. Apakah Gibran sendiri merepresentasikan dirinya sebagai bonus demografi itu? Nah, untuk mendiskusikan mengenai apa yang disampaikan oleh Gibran, kita diskusi tipis-tipis dengan Buya Tafta. Apa yang mau kita diskusikan? Buya Tafta, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Mas Adnan. Buya, ini monolog. Jadi penyampaiannya lancar. Mungkin dibantu oleh teleprom gitu ya, dengan teks yang sudah disiapkan. Karena kalau Gibran langsung bicara di depan banyak orang, kan ini bisa menjadi bencana. Iya, iya. Ada catatan dulu soal ini, Bu ya? Iya, itu lumayan kan beritanya di mana-mana kan. Pertama ya karena ini tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Kalau dia ada perjumpaan dengan warga atau dalam sebuah acara bincang-bincang segala macam, dia kan irit sekali bicara ya. Pelit ya. Pelit, bahkan cenderung menghindar karena dia sadar betul bahwa ini kalau enggak bisa jadi jebakan Batman kan, bumerang. Oh, jadi bumerang, salah ucap jadi viral di mana-mana kayak gitu-gitu. Maka ada banyak contoh atau ada banyak kasus yang pernah kita lihat di video atau di mana gitu. Dia cenderung menghindar untuk tidak doorstop ya. Iya, doorstop. Kalau istilah wartawan kan doorstop. Doorstop, tidak ingin terlalu lama bincang-bincang itu segera akhiri ya. Takut digali pemikirannya ya. Jadi kalau monolog ini kan nggak ada interupsi. Iya, dan nggak interaktif kan. Nggak interaktif. Dan bahannya udah disiapin, tinggal baca gitu kan. Karena itu kan terukur sekali cara bicaranya. Ya. Lancar, dia bisa data juga di situ. Mengutip data dengan benar. Bla bla bla. Bagus lah saya kira ya kan, sebagai latihan. Sebagai latihan. Nah, Gibran sendiri ini bonus demografi atau apa? Iya, dia bagian dari bonus demografi itu ya kan. Ya, Anda mungkin mengatakannya bagian dari bencana ya, tapi saya kira dia bagian dari bonus demografi karena dia muda kan? Karena anak muda. Anak muda. Ya. Tapi anak muda yang seperti apa, Bu ya? Yang akan menjadikan demografi itu sebagai bonus. Iya, ini kan asumsi saja. Pada usia produktif kan sebetulnya pada usia itu kan. Jadi rentang usia tertentu yang jumlahnya itu sangat besar, lebih dari 70% itu ya kan. Itu kan usia-usia produktif ya. Ini kan cara pandang yang normal saja ya kan. Tidak meletakkannya dalam sebuah konteks sosial tertentu ya kan. Karena usia produktif memang dalam rentang usia itu gitu kan. Karena yang asumsinya kalau usianya produktif, bekerja dengan sangat keras, ini dia bisa memberikan kontribusi ya. Bisa kontribusi, tetapi dalam lingkungan sosial seperti apa gitu kan. Dalam situasi lingkungan yang cukup kondusif enggak untuk mereka berprestasi dan seterusnya, itu kan soal yang lain lagi. Tapi bahwa usia itu adalah usia produktif, bonus demografis, ya benar ya kan, dasarnya kan asumsi. Betul. Usia produktif, masalahnya adalah dia produktif enggak gitu kayak. Oke, Buya, saya jadi ingat dengan tagar kabur aja dulu. Ini yang menggerakkan anak muda. Mereka yang merasa saya nggak punya peluang, saya semakin sulit hidupnya, ya. Dan mereka nggak muda. Dan kabur aja dulu itu artinya mereka mencoba mencari kesempatan yang lebih baik di negara lain, ya, di negeri asing. Mungkin mereka yang punya kemampuan bahasa, misalnya internasional yang baik juga ya, akhirnya bisa beradaptasi ya. Tapi itu hanya segelintir orang.
karena sebagian besar anak muda kita itu kan juga hanya lulusan SD, Iya. lulusan SMP gitu. Lalu apa yang bisa kita harapkan dari kualifikasi semacam itu untuk menempatkannya sebagai bonus demografi? Makanya saya bilang itu kan asumsi yang sifatnya generik ya. Ada generalisasi di situ pada usia itu produktif gitu kan. Tentu saja produktivitas itu berbasis kompetensi kan. Kompetensi kan ada hubungannya dengan soal kecakapan kan. Soal pendidikan, soal background ekonominya dan seterusnya. Jadi Dan juga soal strategi dan kebijakan negara. nah itu ya, lain lagi tuh. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan negara itu bisa menjawab harapan itu agar mereka bisa tetap kompetitif, bisa produktif dan seterusnya sesuai dengan background mereka, latar belakang pendidikan mereka, kecakapan mereka dan seterusnya, iya kan? Kayak gitu, iya kan? Ya, jadi produktif kan tidak menjelaskan bahwa orang itu pintar ya, arti terdidik, perguruan tinggi dan seterusnya gitu kan. Kalau umpamanya dia seorang pedagang kecil dengan latar belakang pendidikan cuma tamat SD atau SMP segala macam, kalau dia bisa kerja dengan bagus kan produktif juga, kayak gitu. Pertanyaannya adalah apakah lingkungan yang ada di sekitarnya itu cukup menunjang untuk dia produktif? Nah, dalam itu pertanyaan yang terkait dengan Anda tadi. Dalam soal itu Gibran memahaminya nggak ya? Karena kan yang disampaikan dalam monolog itu memang sesuatu yang sangat optimistik. Iya. Ya, bahwa memang tantangannya besar, tapi kita harus optimis, kita bisa melewati, dan kita bisa menjadi bangsa yang besar gitu. Iya, iya. Kan ini sesuatu yang normatif dan ya mudah disampaikan. Siapapun bisa ngomong lah, nggak harus wakil presiden. Apalagi tinggal baca. Apalagi tinggal baca. Nah, pertanyaannya, mampukah dia ya menerjemahkan angka-angka yang besarannya itu sekitar 208 juta orang dalam kurun waktu 2030 hingga 2045 itu sebagai sesuatu yang memiliki konsep kerangka paradigma sampai ke tingkat operasionalnya. Karena waktu kita tidak banyak loh ini Bu ya. Kalau ngitungnya dari 2030 sekarang sudah 2025, itu artinya hanya 5 tahun. Kita punya waktu mengejar, mempersiapkan. Tapi kan kita ini sepertinya nggak kemana-mana. Ya, kita menjadi konsumen dalam banyak produk. Kita sangat tergantung dari impor produk luar negeri. Bahkan untuk hal-hal yang basic. Iya. Itu kenapa anak muda juga banyak yang nggak mau balik lagi sebagai petani di kampung intinya, karena apa yang menjanjikan. Meskipun sekarang ada beberapa contoh anak muda dengan inisiatif sendiri ya, bukan karena dibantu negara nih, inisiatif sendiri. Kan kita ini kan hampir semuanya inisiatif sendiri. Negara hampir tidak hadir dalam banyak hal kan. Dengan menggunakan aplikasi misalnya mereka melakukan satu upaya mengkoneksi ekosistem di sektor pertanian sehingga misalnya menjadi lebih terhubung satu sama lain, terbangun satu ekosistem ekonomi baru yang ini menguntungkan, saling menguntungkan. Tapi lagi-lagi ini adalah ide-ide yang diproduksi dan diuji coba tanpa kehadiran negara. Posisi Gibran itu kan sebagai wapres. Dia menyampaikan monolog itu kan mestinya dia sadar kalau dia adalah wapres. Gitu. Iya. Pertanyaannya, berani nggak dia ngomong ke Prabowo harus begini loh. Kalau kita ingin memanfaatkan momen bonus demografi. Kecuali kita akan menunggu bonus itu menjadi bencana. Karena kalau anak muda itu nggak ada pekerjaan, wah itu dahsyat ya dari sisi dampak sosial kan. Mungkin kriminalitas juga meningkat. Dan rasa frustasi sosial itu pun juga bisa menjadi sesuatu yang meledak ya. Dan ini berbahaya bagi banyak hal gitu. Gimana Bu ya? Iya, gini.
ini Gibran kan sedang mencoba melakukan perannya sebagai wapres ya. Sedang mencoba melakukan perannya sebagai wapres untuk menyapa generasi muda. Karena itu kelihatan sekali dalam acara monolog itu dia seperti kelihatan ingin memberi motivasi. Iya. Kan? Kayak motivator. Kalau menyapa langsung dicuekin. Dia kelihatan ingin lewati monolog aja ya kan. Dan menurut saya itu peran itu bagus dia lakukan. Ya memang selain itu apalagi mau dilakukan kan? Gitu loh. Selebihnya kan keliling-keliling gitu aja kan, gitu loh. Itu pun serba singkat kayak gitu-gitu. Dan kali ini kan kita cukup senang karena dia bicara cukup panjang lebar dengan cara monolog itu ya. Setidaknya dia memasuki wilayah yang lebih serius lah, ya kan, gitu kan. Jangan tanya apakah dia paham atau tidak paham itu semua, tapi sebagai wapres kan dia sudah memainkan perannya di ruang publik, gitu kan. Terus kita apresiasi Mas Adnan, ya kan? Dia menemukan cara untuk komunikasi dengan masyarakat. Dengan masyarakat menyangkut isu yang cukup penting, yaitu bonus demografi, gitu kan. Oh, saya terharu itu. Nah, ini persoalan seriusnya di sini. Ketika dia baru pada level menemukan cara berkomunikasi dengan publik, kita hanya punya waktu 5 tahun untuk memanfaatkan bonus demografi itu sebagai sesuatu yang produktif buat bangsa ini. Gitu ya. Nah, apakah 5 tahun itu kemudian waktu yang memadai bagi bangsa ini, bagi pemerintah untuk mengakselerasi? Karena lagi-lagi tadi isunya kita itu masuk ke MBG, ya. MBG ini kan basic sekali, sesuatu yang anggarannya besar, tapi hanya untuk ngasih makan gitu. Bukan berarti negara itu nggak boleh ngasih makan orang, gitu, ya. Tapi kalau programnya hanya ngasih makan, terus yang bonus demografi ini mau diapain gitu? Belum lagi tadi kita sudah bicara di luar forum ini soal Koperasi Merah Putih, ya. Yang juga itu mengejutkan. 80.000 desa kelurahan akan mendirikan Koperasi Merah Putih. Anggarannya 400 triliun. Lalu pertanyaannya, model pendidikan seperti apa yang akan kita siapkan dalam waktu dekat untuk memastikan anak-anak muda ini terakomodasi, mereka punya ruang untuk meningkatkan skillnya, pengetahuannya, sehingga kemudian relevan dengan kebutuhannya 5 tahun ke depan. Jadi tidak seperti tadi yang saya katakan, balik lagi ke survive masing-masing. Survive masing-masing. Oke. Kan ada semacam ada gium lah ya. Semakin negara itu perannya kecil, semakin bagus. Harusnya oke. Kan ada quote kayak gitu ya, segala macam. Itu artinya semua peran negara itu sudah dilakukan semua oleh warga, karena kesadaran mereka tentang hukum, tentang tertib, tentang apa hak-hak normatif mereka terpenuhi, dijawab oleh negara, sehingga negara tidak terlalu banyak melakukan peran yang terlalu dalam, gitu kan. Nah, ini malah kayaknya Buya, negara melakukan peran yang harusnya mereka nggak lakukan. Kayak tadi diriin koperasi itu kan apa sih? Itu kan urusan masyarakat. Sama ibaratnya itu, kalau pemimpin dia udah tidak banyak ada di lapangan segala macam, berarti kepemimpinan dia efektif karena semuanya jalan, gitu kan. Bedanya dengan autopilot. Kalau autopilot itu emang nggak ada pilotnya, gitu kan. Jadi mestinya kalau pemerintah itu melepaskan bonus demografi itu tumbuh sendiri, itu dengan asumsi tadi, ya kan. Semua role, semua lingkungan segala macam itu bagus untuk tumbuh, gitu. Jadi ibarat bonus demografi ini adalah ibarat tanaman yang cukup subur, yang cukup bagus, dia berada di lahan yang cukup subur untuk tumbuh, ya kan. Tidak diganggu oleh rayap, tidak diganggu oleh hama dan seterusnya, kayak gitu. Tugas negara kan memastikan itu nggak ada hama. Gitu kan, mereka dapat kompetisi di ruang terbuka di era global ini, lalu negara memfasilitasi itu, fasilitator ya, segala macam.
Kayak gitu. Karena itu pengertian saya adalah memanfaatkan bonus demografi ini tidak bisa diukur dengan waktu yang bersifat kuantitatif ya. Dipotong-potong 5 tahunan menjadi umur politik. Dia kan harus dilihat sebagai waktu kualitatif karena dia kan pergerakan terus ya kan. Jadi proses yang terus mengalami perubahan, mengalami evolusi ya. Kreativitas itu kan dia terus mengalami peningkatan di tengah persaingan ini kayak gitu. Ada dinamikanya. Ada dinamikanya sendiri. Karena itu dia tidak bisa ditakar oleh waktu yang itu kan untuk pekerjaan yang bersifat kebijakan ya, yang bersifat teknokratisnya boleh lah. Tapi ruh semangat untuk menikmati bonus demografi tadi itu harus dilihat sebagai sebuah proses yang panjang kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi itu satu ya. Dan yang kedua menurut saya ya kan, ini yang jauh lebih penting adalah dia bukan bahan retorika yang biasa. Itu kan berkah dia. Namanya bonus kan berkah. Ya, given lah ya. Given. Pada titik itu usia produktifnya sampai 208 juta. 208 juta. Kan kita tidak meminta itu, ya kan? Dan kita nggak bisa mempercepatnya juga. Sebenarnya bisa, ya. Program KB, apa segala macam itu kan bagian dari cara mengendalikan demografi kan. Tapi poin saya adalah mengatakan bahwa kita fakta sekarang ini kita punya bonus demografi. Ini kan bukan karena kehendak baik pemerintah, gitu kan. Fakta sosialnya kayak gini. Di beberapa negara kan mengalami defisit demografi tuh. Usia yang lansianya terlalu banyak, gitu kan. Dan ada prodanya nggak ingin menikah. Anak mudanya nggak ingin menikah dan seterusnya itu jadi problem yang lain lagi tuh. Kayak konon di Jepang kan mengalami kayak gini-gini. Korea Selatan, Singapura, Singapura kayak gitu. Kalau Indonesia juga ada tren itu. Anak mudanya juga banyak yang mulai tidak melihat menikah itu adalah pilihan. Karena mungkin tekanan sosialnya juga semakin tinggi ya. Mereka harus bekerja sangat keras ya. Mungkin daripada membagi waktu untuk juga ngurus keluarga dan itu effortnya juga menjadi sangat besar dan mungkin akan menimbulkan masalah baru ya karena saya melihat di perkotaan itu anak-anak muda juga sudah mulai punya masalah-masalah kesehatan ya, kayak misalnya GERD, kemudian stres, bahkan sampai ke misalnya stroke, sesuatu yang semestinya itu masalah-masalah buat generasi tua gitu. Iya. Kayak di Singapura saya pernah naik taksi ya di Superior ya. Usianya sekitar 43 tahun dia bilang ke gambar dan dia belum pernah menikah dalam pengertian resmi ya. Kayak gitu. Alasannya kenapa? Saya bilang, waduh saya harus berpikir serius kalau harus menikah. Karena kosnya mahal sekali. Iya kan? Saya harus memastikan punya apartemen gitu kan, macam-macam hal. Belum pendidikan anak. Belum pendidikan segala macam kayak gitu. Dan kecenderungan wanita di sana juga begitu cara berpikirnya. Artinya kan alasannya semuanya serba ekonomi kayak gitu. Iya kan? Jadi soal bonus demografi itu bisa disebut bonus bukan karena fakta bahwa kita jumlah usia produktifnya banyak, tapi kita belum banyak berpikir kayak orang Singapura. Orang menunda pernikahan karena alasan ekonomi. Ya kan, artinya kita miskin tapi ingin tetap normal gitu kan. Iya, kalau harus nikah ya nikah gitu kan, kayak gitu. Karena ada nilai lain ya. Ada nilai lain atau ini sejenis quote and quote kayak mistifikasi ekonomi. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan serius betul. Rezeki datang sendiri. Ya kita jalani aja sendiri gitu ya. Masa kita harus menunda pernikahan hanya karena kita miskin kayak gitu. Karena yang pasti itu tidak pastian itu sendiri. Ya artinya ada alasan-alasan yang tidak selalu ekonomis ya kan, ada alasan teologis, ada alasan kultural dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi bonus demografi ini kalau memang kita serius menganggapnya itu sebagai bonus ya kan, kita harus mensyukuri itu dengan cara yang lebih positif. Ya kalau pemerintah menganggap bahwa ini adalah berkah demografis, ya harus ada kebijakan yang bisa mengarah pada dukungan agar mereka tumbuh menjadi betul-betul produktif, kreatif dan segala macam dengan menimbang segala level mereka ya dari sisi pendidikan
jangan hanya berkhotbah ya, karena itu sudah menjadi tugasnya para khotib. Iya, betul itu. Kan jadi kelihatan agak kontradiksi serius ya. Dari satu sisi kita menganggap bahwa ini bonus demografi, pada saat yang sama dari segmen kelompok yang kita sebut bonus demografi itu dia pengen kabur, Iya. gitu kan? Karena merasa Indonesia ini gelap, gitu kan? Kalau nggak bisa kabur ya akhirnya memilih untuk bingung sendiri. Iya. Jadi apa kan kelihatan kontradiksi kan, mereka yang teriak ini Indonesia gelap terus kabur aja dan seterusnya kan dari kelompok yang relatif terdidik sebetulnya, yang mereka cukup aware terhadap lingkungan yang ada, kayak gitu. Mungkin generasi muda yang tidak terpapar informasi dengan baik juga tidak akan pernah melihat isu bonus demografi sebenarnya hal yang dipikirkan. Iya, betul itu. Dan mereka juga tidak terlalu memikirkan soal posisi demografis mereka ya, yang anak-anak muda yang kita sebut sebagai bonus itu. Ya, Karena mereka punya masalahnya sendiri. punya masalah sendiri dan ini kan urusan para teknokrat ya untuk mengerem sebuah kebijakan yang memihak pada pertumbuhan kelas ini ya, segmen ini agar mereka produktif gitu. Itu soalnya. Buya, terakhir. Alih-alih cuma membuat monolog. Ya, kalau itu kan gampang ya. Ada pemikirnya, bisa dituliskan, kemudian direkam. Kalau kita ini kan nggak monolog nih, kita nggak ada skripnya, ya. Kita ya bicara karena kita mungkin punya Kita representasi warga biasa ya. representasi warga biasa. Alih-alih membuat monolog, Gibran sebagai wapres itu harusnya melakukan apa? Untuk tadi memastikan bonus demografi benar-benar menjadi bonus buat bangsa ini, bukan justru menjadi defisit ya buat bangsa ini. Problem Gibran ya, kalau kita mau sedikit fair ya, nothing to do lah dengan soal-soal personal dia sebagai warga ya. Dia punya problem dua sekaligus, teknis dan non teknis. Banyak dong. Memang isinya cuma itu kan, teknis dan non teknis. Dua-duanya nggak ada itu masalahnya. Oh iya, tentu harus ada penjelasannya. Non teknis ini kan terkait dengan personality ya kan, lalu juga merujuk pada merujuk pada riwayat politik ya kan, legitimasi dan sebagainya, itu semuanya non teknis ya kan. Non teknis artinya terkait dengan soal tingkat penerimaan publik terhadap dia sebagai figur politik. Ya kan, merujuk pada proses politik yang kemarin, ada unsur itunya. Karena itu ada banyak orang yang tidak suka sama dia itu bukan semata-mata karena dia tidak cakap, karena sedikit banyak ada unsur sejarah, ada kekecewaan masa lalu yang nggak bisa disembunyikan. Yang kedua adalah soal teknis dalam pengertian kapasitas, kayak gitu, ini nggak harus dijawab Gibran. Kalau yang pertama itu kan nggak bisa dia jawab, ya karena itu kan masa lalu, ya kan, masa lalu dalam pengertian sebagai peristiwa. Dan itu kemauan orang tuanya mungkin. Kita nggak tahu juga ya kan, gitu loh. Ya, yang bisa dia jawab adalah soal masa kini yang berkaitan langsung dengan kompetensi dia, gitu loh. Ya kan, kalau dia bisa memainkan itu secara produktif ya, berdasarkan kompetensi yang dia miliki, lepas siapa yang akan membantu dia dan seterusnya, itulah cara dia menjawab orang yang kecewa pada masa lalu dia, gitu loh, ya kan. Jadi menjawab problem masa lalu itu dengan masa kini dan masa depan, ya kan. Yang ada kan masa kini yang bisa kita saksikan kan. Tapi kan dia bisa berinvestasi untuk masa depan. Iya, kalau dia punya impian yang lain lagi ya. Kayak lepas impiannya apa. Tapi lepas dari impian itu semua kan dia punya moral obligation untuk berbuat sesuatu yang penting sebagai wapres. Itu dulu. Dan sekarang ini kayak gitu, ya kan. Kalau dia melakukan sesuatu yang penting dalam pengertian bagian dari solusi terhadap problem yang ada, bukan bagian dari problem yang ada, maka dia punya investasi untuk masa depan, gitu kan. Entah apa masa depan yang dia bayangkan itu kan, gitu kan. Tapi poinnya adalah dia memainkan peran yang cukup produktif ya, apalagi sebagai bagian dari warga yang produktif kan. Iya, karena dia bagian dari
ya secara kuantitas dia menjadi bagian dari bonus demografi. Iya. Ini yang ada malah sekarang isunya melengsarkan Gibran. Iya. Gitu kan. Tuh. Mulai hangat lah. Mulai hangat gitu ya kayak gitu kan. Ya. Memang ketika ada di tahta yang cara mendapatkannya itu ada aspek imoralitas publik ya, itu luka yang nggak bisa disembuhkan sepertinya. Sehingga itu akan selalu mengganggu orang yang duduk di tahta itu. Iya. Apapun yang dia kerjakan, apalagi kalau dia nggak mengerjakan apa-apa. Ya. Ya memang Gibran tidak punya pilihan yang banyak ya. Pilihan dia cuma satu-satunya, buktikan dia sebagai wakpres ya, yang kompeten dan bagian dari solusi dari problem yang ada. Oke. Kayak gitu. Jadi bukan Cuma itu yang harus dia buktikan, ya kan? Abaikan orang punya prasangka ini dan itu sebagainya karena Anda nggak bisa cegah. itu konsekuensi lah. Konsekuensi, dan Gibran tidak punya cukup waktu dan kemampuan untuk mengendalikan pikiran orang lain kecuali pikiran dirinya sendiri. Ya. Iya kan? Itu Dan pikiran orang terhadap dirinya itu legitimate juga. Iya. Karena faktanya begitu. Jadi pada kita merajuk agar orang memberikan simpati pada dia, buktikan aja sesuatu yang buat orang tertantik rasa simpatinya. Iya. Melalui sesuatu yang penting dia lakukan. Kayak gitu. Siap Buya. Ya itu Kita tunggu Gibran ya. nasihat saya buat Gibran. Kita tunggu Gibran melakukan apa setelah monolog itu. Ya, karena kita juga tidak ingin Gibran itu seperti warga biasa. Hanya membuat monolog dan kemudian selesai. Ya. Berkhutbah dan kemudian selesai. Ya. Dia adalah wakil presiden yang bisa mengambil kebijakan. Ya. Setidaknya menyampaikan sesuatu yang sangat konkret ya kepada Prabowo untuk diimplementasikan sebagai program yang kemudian bisa memberikan ya efek positif terhadap bonus demografi yang dia sampaikan sendiri. Iya. Betul. Jika tidak, ya apa yang dipikirkan orang banyak soal Gibran itu akan terbukti dengan sendirinya. Gini Mas Adnan, secara manusiawi lah ya. Kadang-kadang saya merasa kasihan juga sama Gibran itu. Ya. Karena orang begitu bengis bagaimana Membuli dia gitu kan. kita ini nggak membuli ya, kita mendiskusikan secara kritis. Ini kan diskusi. Kalau kita lihat kadang-kadang dalam bentuk meme apa gitu kan. Dalam bentuk karikatur segala macam. Itu Atau editan video gitu. Itu segala macam. Saya nggak sampai hati gitu kan. Tetapi bahwa dia harus dikritisi sebagai wapres, sebagai pejabat publik, gitu ya kan. Karena itu konsekuensi dari ya posisinya sebagai pejabat publik kan. Apalagi orang nomor 2 di Indonesia ya. Jangan sampai kita bukan termasuk golongan orang yang melakukan sesuatu atau berpikir sesuatu karena motif benci, tidak. Gitu kan. Apa untungnya? iya, karena kita sebenarnya adalah orang yang mencintai bangsa ini. Kita ingin menjalankan peran sebagai warga negara ya, dan itu dilindungi oleh konstitusi kita. Kita tidak ingin republik ini hancur hanya gara-gara ambisi kekuasaan orang per orang. Kita pengen kekuasaan itu dikelola supaya bisa mendapatkan dan memberikan benefit bagi banyak orang. Demikian sahabat integritas, bincang kita dengan Buya Tafta. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.